Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Yoga Arifin Nugraha, NIM 17 1705 1305. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan proposal saya yang mengenai analisis perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dalam penentuan harga jual udang Paname di tambak lautan abadi Groga. Sebelum memulai presentasi, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing 1, Putu Resti Masdiantini SE MSI, pembimbing 2, Made Pradana Diputra SE SH MSI, dan penelaah Dr. Nikade Sinarwati SE AK MSI. Di Kabupaten Buleleng, terdapat kecamatan yang memiliki potensi pesisir pantainya digunakan sebagai sumber daya perikanan, khususnya udang Paname, yaitu Kecamatan Groga, Kecamatan Seririt, dan Kecamatan Sawan. Dari ketiga kecamatan tersebut, salah satu kecamatan yang memproduksi udang Paname terbanyak adalah Kecamatan Groga. Pada tabel 1, produksi tambak udang Kabupaten Buleleng dari tahun 2018 sampai 2021 dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi tambak udang dari tiga kecamatan yang memiliki produksi tambak udang tertinggi di Kabupaten Buleleng terdapat di Kecamatan Groga, Buleleng. Sehingga peneliti melakukan penelitian pada salah satu perusahaan tambak udang di Kecamatan Groga. Budidaya tambak yang hingga sekarang terhitung sebagai suatu usaha yang dapat memberikan pendapatan yang luar biasa. Kecenderungan ke arah ini memang beralasan karena terbukti pada lahan-lahan yang baru dibuka ternyata dapat menghasilkan produksi, baik pada tingkat pengusaha teknologi pembudidaya yang masih rendah hingga sedang. Terdapat beberapa tambak udang yang memelihara berbagai jenis udang, salah satunya udang Paname. Terdapat beberapa hal yang mendasari petani udang di Desa Groga memilih untuk membudidayakan jenis udang Paname ini, karena selain harga perawatan yang murah, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, serta permintaan udang Paname yang banyak di pasaran dibandingkan dengan udang windu yang biaya perawatannya cukup mahal serta peminatnya cukup sedikit dan sedikit diminati, sehingga petani udang lebih memilih membudidayakan udang Paname. Tambak lautan abadi ini merupakan salah satu tambak terbesar di Desa Groga yang membudidayakan udang Paname, sedangkan ada beberapa tambak yang membudidayakan jenis udang Paname berskala kecil. Tambak lautan abadi dijalankan secara semi-tradisional, yaitu menggunakan kincir dengan pemberian plankton dan pelet. Dengan adanya tambak ini mampu memberikan pendapatan yang baik bagi petani udang Paname. Dalam hal pendapatan tergantung dari udangnya bagus atau tidak. Dalam pemberian pakan pelet harus disesuaikan dengan umur udang, karena akan berpengaruh pada isi udang, besar dan bobot udang itu sendiri. Untuk umur udang yang dimasukkan ke pertambaknya tergantung benur atau bibit udang dan ukurannya atau biasa disebut PL atau pos larva, yaitu rata-rata dari PL 8 sampai PL 12. Dalam tebaran benur dengan PL 7 atau yang kecil, setelah 1 minggu baru diberi pakan apabila PL atau pos larva sudah besar sekitar PL 10 sampai PL 12, setelah 3 hari akan diberi pakan. Berdasarkan data tahun 2021 Dinas Perikanan dan Kelautan Buleleng, dapat dilihat bahwa harga jual udang dengan size ukuran 100 gram harga standarnya sebesar 50.000 per kilogram. Penentuan harga jual udang ada dua, yaitu harga jual pabrik dan lokal. Biasanya harga jual pabrik lebih baik, namun untuk sekarang harga jual udang pada pabrik tersebut menurun hingga 40.000 per kilogram. Untuk menentukan besarnya harga tersebut harus tepat dan akurat, sehingga harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual yang akan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Tabel 2 yaitu harga jual. Berdasarkan data tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa harga jual udang Paname di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 dengan harga 60.000 sampai 80.000 per kilogram. Pada tahun 2019 total harga jual udang Paname dengan harga 40.000 sampai 60.000 kilogram. Pada tahun 2020 total harga jual udang Paname dengan harga kurang lebih 40.000 per kilogram. Dan tahun 2021 total harga jual udang Paname dengan harga 40.000 sampai 60.000 per kilogram. Dalam menentukan harga jual, tentu dipengaruhi dengan biaya produksi, karena pada dasarnya biaya produksi dan harga jual merupakan dua hal yang saling berkaitan. Apabila biaya produksi rendah, maka harga jual akan ikut rendah. Begitu juga sebaliknya, apabila biaya produksi tinggi, maka harga jual akan tinggi. Untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya dalam harga pokok produksi, terdapat dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing.
Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel. Salah satu penentuan harga jual yang memiliki tingkat kepastian relatif tinggi adalah harga pokok produksi. Dalam menentukan harga pokok produksi, dapat menggunakan dua metode, yaitu metode full costing dan variable costing. Pada metode full costing, semua biaya-biaya diperhitungkan baik yang bersifat tetap maupun variabel, karena salah satu cara pengendalian biayanya dengan menghitung harga pokok produksi untuk menentukan harga jual suatu produk itu sendiri. Sedangkan variable costing adalah metode akuntansi manajemen yang dipakai untuk menghitung biaya produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh sistem variable costing memperlihatkan margin kontribusi barang-barang yang dihasilkan, informasi yang sangat berfaedah dalam pengambilan keputusan. Dalam metode variable costing, untuk menentukan harga pokok produksi, hanya biaya-biaya produksi variabel saja yang dimasukkan dalam persediaan dan biaya pokok penjualan, sehingga menimbulkan kerugian bagi para petani tambak. Permasalahan lainnya dalam penentuan harga pokok produksi udang Paname, di mana belum dapat ditentukan dengan pasti karena beberapa hal seperti tidak adanya catatan yang pasti dari petambak udang Paname. Sehingga selama ini tidak ada penentuan yang tepat terhadap harga pokok produksi yang dilakukan oleh pemilik tambak. Biaya yang digunakan ketika pemeliharaan dan panen udang Paname tersebut juga sangat bervariasi, sehingga akan mempengaruhi harga jual dari udang Paname tersebut. Dalam perhitungan harga pokok produksi, tentunya akan ada beberapa biaya yang dikeluarkan oleh petambak sehingga menghasilkan suatu produk. Terdapat permasalahan dalam penentuan harga jual. Para petani tambak hanya melihat harga pasaran yang saat itu sedang berlaku dan banyak petani udang yang panen. Dari penggunaan cara di atas dianggap kurang mendukung dan tidak menghasilkan harga jual produk yang wajar. Seharusnya petani udang Paname melakukan penetapan atas harga jual berdasarkan pertimbangan harga pokok produksi yang sudah dikeluarkan oleh petani tambak tanpa mengabaikan harga pasar, walaupun untuk saat ini dengan melihat 4 harga pasar yang berlaku saja para petani tambak bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Selain biaya produksi, faktor lain juga mempengaruhi pendapatan adalah masalah harga. Harga juga menjadi penting oleh karena harga akan menjadi patokan bagi konsumen untuk membeli produk dan sekaligus pada saat yang sama untuk menentukan berapa besar keuntungan perusahaan. Kegagalan dalam menerapkan harga dapat berpengaruh terhadap konsumen dan sekaligus pasar. Berdasarkan hasil observasi yang menjadi kendala pertama untuk pengembangan ke depannya, yaitu modal operasional dan modal usaha. Dan yang kedua, saat ini Lautan Abadi sedang berbenah secara sektor teknis, administrasi, dan laporan keuangan. Jadi, Lautan Abadi dalam proses pembenahan manajemen internal dan eksternal. Kemudian, cuaca tidak menentu yang terjadi pada proses produksi siklus ketiga karena budidaya udang Paname sangat riskan pada saat musim hujan. Jadi, jika saat penghujan probiotik yang diaplikasikan dalam tambak tidak bekerja dengan baik, sehingga timbul penyakit seperti perak putih dan kekurangan oksigen. Sehingga dengan adanya permasalahan pada proses produksi udang Paname, maka pihak Lautan Abadi tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelum dibandingkan dengan panen siklus pertama dan kedua. Permasalahan berikutnya yang terjadi yaitu penjualan udang Paname yang bervariasi setiap hari dan bulan, yang mana harganya terdapat kenaikan dan penurunan dengan kisaran harga 60.000 sampai dengan 75.000 per kilogram. Namun pihak Lautan Abadi tidak mengetahui perubahan harga tersebut karena harga diterapkan oleh pihak agen. Biasanya yang menyebabkan harga turun itu salah satu faktornya adalah karena kelebihan kuota, sehingga hal ini akan menjadi permasalahan bagi petani tambak yang menyebabkan kurangnya keuntungan dan tidak luasannya menentukan harga dengan sendirinya. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan peneliti dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode full costing dalam penentuan harga jual udang Paname di tambak Lautan Abadi Groga. Hal tersebut dilakukan agar setiap penjualan produk udang Paname selalu dapat dalam perhitungan biaya produksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian dalam setiap kali panen udang Paname. Pertimbangan bahwa penetapan harga jual merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan dagang. Karena jika perhitungan biaya produksi tepat, tentu
kelangsungan usaha dapat dirasakan dalam efektivitas biaya yang keluarkan sehingga menghasilkan keuntungan yang diharapkan jika tidak mampu menentukan harga pokok produksi. Maka kemungkinan buruk terjadi dalam perusahaan adalah akan mengalami kebangkrutan akibat produksi yang selalu mengalami kerugian, sehingga penting dalam perusahaan untuk mampu menetapkan harga pokok produksi yang tepat untuk mempengaruhi keuntungan yang dicapai. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting bagi pembudidaya untuk mengambil keputusan untuk menjual udang faname. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa diidentifikasi pada tambak udang faname di tambak lautan abadi sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya catatan yang pasti dari petambak udang faname, sehingga selama ini tidak ada penentuan yang tepat terhadap harga pokok produksi yang dilakukan oleh pemilik tambak. Yang kedua, banyak mengeluarkan biaya-biaya besar yang digunakan ketika pemeliharaan dan panen udang faname tersebut juga sangat bervariasi, sehingga akan mempengaruhi harga jual dari udang faname. Selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada tambak udang faname di tambak lautan abadi Kecamatan Grogak, Kabupaten Grogak, maka penelitian ini memfokuskan pada penentuan harga pokok produksi pada petambak udang faname di tambak lautan abadi sebagai acuan dalam penentuan harga modal. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dalam penentuan harga jual udang faname di tambak lautan abadi Grogak. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perhitungan harga pokok produk menggunakan metode full costing dalam penentuan harga jual udang faname di tambak lautan abadi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan atas manfaat teori dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, secara teori, penelitian ini dapat menambah penelitian akuntansi biaya khususnya tentang harga pokok produksi pada udang faname. Selain itu, secara teori, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai metode full costing. Selanjutnya, manfaat praktis. Manfaat praktis, secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Yang pertama, bagi peneliti, selaku mahasiswa akuntansi program S1, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori-teori yang terkait dengan penentuan harga pokok produksi yang penulis dapatkan belum dalam perkuliahan akuntansi, khususnya mata kuliah akuntansi biaya. Yang kedua, bagi petambak udang faname dapat diimplementasikan untuk pengambilan keputusan pada penentuan harga pokok produksi udang faname pada petambak dalam menentukan harga jual udang faname. Selanjutnya, kajian teori. Pertama, konsep dan akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya. Pengertian akuntansi biaya merupakan sebagai kunci atau alat yang penting guna membantu manajemen dalam melakukan penentuan dan pengendalian biaya dalam menghasilkan dan memasarkan produk. Selanjutnya, peranan akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen untuk aktivitas pencernaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan efisiensi, serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun bersifat strategis. Selanjutnya, klarifikasi biaya. Informasi biaya dibutuhkan pada berbagai level manajemen dalam menjalankan tugasnya, yaitu manajemen puncak, manajemen madya, dan manajemen operasional. Selanjutnya, hubungan biaya produksi. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat diklasifikasikan ke dalam biaya-biaya berikut. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan-bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan pengambilan keputusan manajemen, biaya dapat dikelompokkan ke dalam yang pertama, biaya relevan, biaya tidak relevan. Selanjutnya, perilaku biaya. Perilaku biaya dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu biaya variabel adalah biaya-biaya yang dalam total berubah secara langsung dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang secara total tidak berubah dengan adanya tingkat perubahan tingkat kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang punyai atau mengandung unsur tetap dan unsur variabel. Selanjutnya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan hal penting dalam suatu perusahaan karena merupakan dasar dalam penentuan keuntungan yang diharapkan. Penentuan harga pokok produksi juga mempengaruhi kehidupan perusahaan. Penentuan harga pokok produksi yang terlalu tinggi akan menyebabkan konsumen beralih pada perusahaan. Pesaing yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas barang atau jasa yang relatif sama. Selanjutnya, unsur harga-harga pokok produksi. Menurut beberapa ahli, terdapat 3 unsur harga pokok produksi
yang mengacu pada pendapat Raibun. Yang pertama, unsur-unsur harga pokok produksi terdiri dari yang pertama, bahan langsung atau direct material, yang kedua biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, yang terakhir overhead pabrik. Selanjutnya, metode perhitungan harga pokok produksi. Metode yang digunakan dalam menentukan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing dan metode harga pokok proses atau process costing. Dalam perusahaan yang produksi untuk menjual lebih satu produk atau jasa atau berdasarkan pesanan, dalam suatu proses produksi dapat dihasilkan dua jenis produk atau lebih. Yaitu dalam perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi terdapat dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan harga pokok produksi dari suatu barang atau jasa yang diproduksi, yaitu faktor biaya merupakan dasar dalam menentukan harga pokok produksi produk atau jasa. Yang kedua, faktor bukan biaya merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan harga pokok produksi produk atau jasa. Yang ketiga, keadaan perekonomian. Perubahan kondisi perekonomian suatu negara seperti perubahan inflasi dan deflasi dapat mempengaruhi harga suatu barang atau jasa-jasa yang diperjualbelikan di masyarakat. Yang keempat, permintaan penawaran pasar. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen di pasar pada tingkat harga beli tertentu, sedangkan penawaran adalah total barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen di pasar pada tingkat harga pokok produksi tertentu. Yang kelima, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah kepekaan perubahan permintaan akan barang atau jasa terhadap perubahan harga. Selanjutnya, yang keenam, tipe dasar. Ada 4 jenis struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Yang ketujuh, penawaran pemerintah pengawasan. Perintah biasanya dilakukan untuk mengontrol besaran harga barang atau jasa yang beredar di masyarakat agar tetap sesuai dengan keinginan perusahaan dan kemampuan masyarakat. Yang kedelapan, citra atau kesan masyarakat semakin tinggi suatu produk di masyarakat akan menyebabkan produsen menetapkan harga pokok produksi yang tinggi. Yang kesembilan, tanggung jawab sosial perusahaan. Penentuan harga pokok produksi barang atau jasa suatu perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai pedoman penelitian sebagai berikut. Yang pertama, dari Kamirudin tahun 2011 yang berjudul Analisis Produktivitas Kerja Petani Tambak dalam Pembudidayaan Udang Windu di Kota Medan. Selanjutnya yang kedua, Anita 2013 dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi sebagai dasar penetapan harga jual produk furniture, studi kasus pada PT Hanin Design Indonesia Legal Wood. Selanjutnya, yang ketiga dari Muhammad Abidin dengan judul Strategi Penetapan Harga Home Industry Minyak Cengkeh Kleon di Wedoro Waru Sidoarjo. Yang keempat dari Warren tahun 2015, analisis penentuan harga pokok produksi produk dengan menggunakan metode cost plus pricing pada UD Vanilla. Selanjutnya yang kelima, Lasena tahun 2016 dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi pada PT Dimembe Nyur Agripro. Yang keenam, Wahyu 2016, Analisis Penentuan Harga Pokok dan Harga Jual Budidaya Ikan Bandeng Air Asin oleh petani tambak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Yang ketujuh, dari Rina Hasim, dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dan Harga Jual dengan menggunakan metode full costing pada Home Industry Korea di Taman Sari, Singaraja. Yang kedelapan, dari Nuraini 2020 dengan judul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produk menggunakan metode full costing dalam penentuan harga jual udang tambak Tambora Koko. Selanjutnya yang terakhir ke-9 dari Wiratama tahun 2021 dengan judul Penentuan Harga Pokok Produksi Cengkeh pada Petani di Catur Desa, studi empiris di Desa Goblek, Munduk, Gesing, dan Umejero. Selanjutnya, model penelitian. Secara sederhana, model penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut, yaitu di gambar 1. Oke, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya yang bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik sampai kontekstual
melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini serta turut mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Sehingga diperlukan adanya rancangan penelitian dalam melakukan penelitian tahap awal sampai dengan tahap laporan hasil penelitian. Berikut ini merupakan rancangan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis pada gambar 2, yaitu rancangan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Baik, selanjutnya metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang terkumpul baik dan tertulis maupun lisan merupakan data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan pemilik tambak, karyawan tambak lautan abadi, dan tambak lautan abadi Kecamatan Groga, Kabupaten Beleleng, dan Dinas Perikanan Kabupaten Beleleng. Selanjutnya, pengamatan atau observation. Observasi ini dilakukan untuk mendukung data wawancara yang analisis dokumennya sehingga peneliti dapat mereduksi data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, dokumentasi. Pada metode dokumenter ini, peneliti melakukan pencatatan terhadap data-data mengenai biaya tenaga kerja dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian di dalam perhitungan harga pokok produksi. Data yang dihasilkan dari dokumenter adalah data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber, diambil dan dicatat pertama kali. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya, keabsahan data. Keabsahan data dapat dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dan dependability dan confirmability. Yang pertama, credibility. Uji credibility atau kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Yang kedua, transferability. Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang ketiga, dependability, reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Selanjutnya, confirmability. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.